welcome to Surosmith Podcast. Oke, di episode kali ini kita akan membahas nih siapa sih sebenarnya sosok di balik brand Surosmith itu sendiri. Jadi di sini kita udah ada Mbak Tita. Mbak Tita, silakan memperkenalkan dirinya, Mbak. Halo, buat yang belum tahu, perkenalkan aku dengan Tita, founder dari Surosmith. Biasa dipanggil Mbak Tita atau Cik Tita ya. Nah, untuk sehari-hari sendiri aku emang sekarang fokus di Surosmith aja nih. Jadi kegiatan aku emang ngerjain Surosmith aja. Oke. Gitu ya. Jadi kalau untuk Surosmith itu sendiri, itu sebenarnya terbentuknya dari kapan sih, Mbak, tepatnya? Nah, kalau Surosmith sendiri itu kita mulai dari tahun 2017 ya. Sekitar mungkin 4 tahun. Ya, 4 tahun yang lalu. Kalau di scroll ya di Instagram itu, kalau aku lihat dari postingan pertama itu aku masih inget itu di bulan April tahun 2017. Bulan April. Jadi startnya itu mungkin di hari ulang tahunnya itu dipasang di bulan postingan pertama ya, gitu. Postingan pertama itu aku anggap sebagai hari ulang tahun Surosmith lah. Terlahirnya Surosmith gitu. Cuman di 2017 itu kayak aku waktu itu masih pelan-pelan sih. Jadi kayak waktu itu bukan yang bikin bisnis yang 100% bisnis gitu loh. Jadi itu kayak emang debut awal aja gitu di tahun 2017 itu. Nah, ya terus berlanjut sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sebenarnya pilihan dari Surosmith sebagai brand jewelry ini apakah kenapa sih sebenarnya memilih jewelry sebagai bisnisnya Mbak Tita? Nah, untuk awal berdirinya Surosmith sendiri ya, ini emang sebenarnya kayak suatu ketidaksengajaan ya. Oke. Waktu itu aku sebenarnya selama 7 tahun, dari tahun 2011 itu tuh aku udah ada bisnis lain waktu itu. Di 2011 sampai di 2017 itu aku dulu kayak sempet gonta-ganti usaha lah. Istilahnya aku pernah mulai dari kayak pakaian vintage gitu. Kalau dalam bahasa Jawa tuh kayak awul-awul, ya kan, tahu kan? Pre-love clothing gitu ya? Ya, pre-love di tahun 2011 itu. Terus aku kayak lanjut lagi ada jualan. Aku emang desain pakaian sendiri. Dan aku kayak bikin brand gitu. Aku berdua waktu itu sama partner aku. Dan di 2017 ini sebenarnya kayak awal berdirinya Surosmith itu bukan kayak yang aku emang intention bikin Surosmith gitu loh. Waktu itu tuh ini agak lucu sih. Jadi sebenarnya yang mau bikin brand jewelry itu tuh temanku. Ya, waktu itu kan sampai sekarang sih di Kota Gede kan emang terkenal ya. Iya, emang dari zaman Mataram gitu ya, sih. Di Kota Gede Yogyakarta itu tempat pembuatan jewelry. Dan waktu itu aku nganterin dia yang mau si temanmu ini mau bikin usaha perhiasan. Nah, dia tuh kayak udah bikin di sana ya. Aku nganterin, nggak berapa lama kemudian hasilnya jadi. Aku tuh suka banget. Itu kayak amazing gitu loh, karena dia handmade kan, dan hasilnya tuh aku suka. Tapi entah kenapa, mungkin dari yang dibayangin sama temen aku sama hasil jadinya itu beda. Jadi ekspektasinya beliau tuh berbeda gitu. Iya, ekspektasinya dia tuh kayak beda banget hasilnya. Tapi Mbak Tita malah suka. Tapi aku malah suka loh, ini bagus banget. Mungkin dia tuh kayak pikir itu cuman kayak perbedaan size aja ya. Pas jadi tuh mungkin lebih besar dari yang dia expect gitu. Tapi menurut aku bagus banget karena aku emang suka jewelry yang bold gitu loh. Terus ya udah aku anterin dia, terus ya udah dia nggak jadi bikin lah karena dia kayak udah nggak mood duluan kecewa gitu loh ya, sama hasilnya. Kecewa. Ya udah nggak berapa lama kemudian itu tuh aku kayak ada kondangan. Aku ada kondangan, terus aku inget aku mau bikin anting di Kota Gede karena aku udah tahu pengrajinnya nih dari temanku. Oh, jadi pertamanya tuh malah pengen dibikin buat diri sendiri aja gitu. Bikin buat diri sendiri aja. Aku bener-bener masih inget itu tuh sepasang anting mutiara ya. Nah, terus pas udah dibikin, aku kan ke kondangan nih. Terus budeku lihat, loh, antingmu bagus banget. Kamu bikin di mana atau beli di mana nih? Oh, aku bikin di Kota Gede, Bude. Bude mau dong yang kayak gitu dibikinin dong. Malah tertarik. Waktu itu aku kayak desainin juga buat budeku. Kebetulan aku emang suka desain sih. Nah, terus pas jadi dia kayak, ya Mun, ini bagus banget. Kamu kan suka jualan nih. Kenapa nggak jualan jadi ini aja? Bisnis dari itu. Dari budeku itu malah ide bisnisnya di situ. Terus aku kayak sebelumnya nggak kepikiran kalau buat dijual. Jadi cuman emang bener-bener suka aja sama hasilnya dan
kayaknya aku pengen bikin buat diriku sendiri. Terus habis itu ketemu sama orang yang melihat hasilnya dan dia juga amazed sama hasilnya, terus gimana kalau dijual aja? Kayaknya kamu cocok nih jualan ini gitu. Terus aku kayak wah, bisa jadi Bener juga. kesempatan nih. Terus aku kayak iseng-iseng aja ya, waktu itu cuman paling aku bikin 2 pasang lainnya. Itu tuh juga anting mutiara. Kalau kalian lihat awal-awal memang postingan produk pertama Surosmith itu mutiara, aku tuh cuman iseng beneran, cuman foto pakai kamera HP aja. Paling cuman ada 2 sampai 3 postingan yang notabene itu kayak antingku sendiri, anting budeku, sama aku bikin beberapa lagi gitu. Sampel produknya lah. Sampel produknya ya udah aku posting aja, nggak tahu karena waktu itu kan aku masih lulusan mahasiswa ya, dan jewelry itu sesuatu yang kayak waktu itu kayak pricey buat aku. Misalkan waktu itu aku jual itu sekitar 300 ribuan, dan itu kayak buat anak yang mahasiswa gitu kan, kayak yuk siapa juga mau beli gini. Cuman aku iseng, tetap apalagi iseng. dipakai buat sehari-hari, seharga itu kayaknya nggak. Nah setelah aku post, nggak berapa lama kemudian, nggak nyampe sebulan, ternyata ada yang nanya dan pesen. Oh gitu. Itu dari temennya Mbak Tita sendiri apa mungkin keluarga atau dari nggak tahu ini siapa? Kalau yang ini aku bener-bener nggak kenal. Nggak kenal. Terus dia dari Bali. Waktu itu aku masih inget, dan aku malah sampai saat ini tuh masih kontakan ya sama customer pertama aku. Berteman dengan customer pertama. Namanya Mbak Elisa. Halo Mbak Elisa. Hai Mbak Elisa, jarang-jarang nih di notice customer pertama, tapi ini mungkin karena melekat di hati. Mungkin kalau nggak ada Mbak Elisa yang pertama kali pesen ini, mungkin aku kayak udah nggak tahu lagi deh, mungkin kayak udah males duluan, nggak ada harapan. Terus kayak ya udah, waktu tuh semenjak ada yang order pertama kali, aku jadi semangat kan. Terus ya udah, waktu tuh nggak langsung kayak dibisnisin banget, jadi kayak satu mungkin sebulan ada yang pesen 2, 3 tuh kayak udah bagus gitu. Ya jalan pelan, yang penting jalan terus gitu ya Mbak ya. Baru di tahun 2019 aku tuh kayak yang emang serius gitu. Oh gitu, fokus sama bisnis ini. Karena kan aku selama 7 tahun kan aku ada bisnis lain dengan partnerku kan. Terus aku kan karena ada Surosmith, ada bisnisku yang sebelumnya, itu kan kayak aku udah kewalahan gitu loh. Kewalahan kalau harus urus 2 bisnis. Di tahun 2019 aku kayak sempat refleksi sendiri gitu kan, aku kayaknya harus pilih deh salah daripada satu. nggak fokus, semuanya malah semakin berantakan. Jadi aku kayak ya udah, aku memilih untuk dengan berat hati meninggalkan bisnisku yang sebelumnya dan emang fokus di Surosmith. Dan aku kulik-kulik lagi tuh, ya semakin hari kayak semakin asik gitu loh untuk di bidang jewelry gitu. Jadi kalau misalkan menilik sejarah dari nama Surosmith nih Mbak, namanya tuh unik banget. Kita mungkin mengingat hal-hal yang kayak itu kok kayak nama serem gitu, karena suro itu tuh kayak berhubungan dengan sesuatu yang kamu nggak boleh pergi saat malam suro, atau tempat untuk memandikan, biasanya memandiin keris gitu, sesuatu gitu. Itu suro ini dari mana Mbak sebenarnya namanya? Kalau emang denger nama suro gitu tuh kayak agak serem ya. Iya, kayak mistis gitu ya. Tapi asal dari nama Surosmith sendiri itu adalah nama kakek buyut aku. Oh, nama kakeknya. Iya, nama kakek buyut aku tuh nama panjangnya Surosmito. Dan aku plesetin ya, Smitonya tuh jadi Smith. Smith kan kalau bahasa Inggris dia pandai besi gitu ya. Oh, jadi nyambung sama pengrajin ini ya. Sebenarnya pengrajin perhiasannya itu kan ya kurang lebih sama kayak pandai besi ya Mbak ya, dari sebuah lempengan jadi perhiasan gitu. Dan gitu. Ada fakta lagi kalau kakek buyut aku tuh emang nggak ada hubungannya sama pandai besi atau pengrajin perhiasan gitu. Dia kayak emang petani biasa aja. Cuman aku pakai namanya karena itu kayak unik gitu. Dan kenapa aku pilih nama itu? Aku merasa nama Surosmith itu tuh kayak dia hoki gitu loh, ngerejekeni gitu loh kalau dalam bahasa Jawa. Betul loh ya. Jadi membawa aura yang bagus, yang positif lah. Aura yang bagus, jadi membuat rezeki itu ngalir terus ke Surosmith ya Mbak. Gitu. Jadi kalau misalkan dari Surosmith ini, what special sih Mbak dari dari Surosmith itu sendiri gitu, di antara banyaknya produk-produk atau brand jewelry lain? Nah,
Kalau di Surosmith ini ya, Ya. yang bikin spesial itu karena di Kota Gede Yogyakarta sendiri itu sejak ratusan tahun lalu. Iya. Itu Seperti yang kita tahu masa-masa Mataram. zaman Mataram Zaman kuno Mataram sampai kuno. sekarang itu tuh dia memang tempat pembuatan logam gitu loh. Betul. Entah keris, entah apa kayak peralatan makan Betul. di zaman kerajaan, Kerajaan. perhiasan sampai sekarang itu sejak ratusan tahun lalu itu masih tetap berjalan. Oh gitu. Dan di Surosmith sendiri untuk perhiasan yang kita buat itu memang masih manual, handmade. Nah, dan yang spesial lagi dengan proses yang apa ya, ancient gitu, kita menawarkan desain-desain yang itu tuh modern gitu loh. Oh gitu. Jadi pembuatannya tradisional dikolaborasikan dengan desain yang modern. Surosmith yang modern. Oke. Itu sih, dan aku kayak semakin mengulik itu semakin asik sih, kayak gitu. handmade jewelry gitu. Iya. Buat Jadi aku tetap relate dari zaman Mataram kuno, tetap relate di zaman sekarang karena desainnya pun yang digunakan itu desain yang modern. Dan itu didesain bener. langsung dengan sama Mbak Tita ya. Dan untuk di Surosmith sendiri, aku tuh bukan yang kayak punya studio besar, terus ada banyak pengrajin sebagai pekerja aku gitu tuh enggak. Gitu. Karena kita tuh di Surosmith sistemnya fair trade. Oke. Jadi pengrajin itu sebagai artisan, sebagai mitra gitu loh. Mitra Jadi dari aku Surosmith. emang kerjasama dengan pengrajin-pengrajin rumahan atau small shop gitu yang bukan kayak vendor besar. Nah, jadi benar-benar satu pengrajin satu pengrajin gitu, dan kita tuh kayak we pay what they mention gitu. Karena tingkat kesulitan pembuatan perhiasan itu masing-masing, aku sendiri aja nggak bisa bikin gitu loh. Dan aku menghargai karya mereka karena 10 tahun pengalaman itu, jam terbang belum tentu cukup untuk menjadi pengrajin yang bagus gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya Mbak Tita tuh juga apa istilahnya mensejahterakan. Ya semoga bisa mensejahterakan semoga pengrajin. bisa mensejahterakan, dan aku sih memberikan harapan-harapan sebagai baru. bentuk pelestarian juga gitu. ya kayak gitu. Mengingat kendalanya ini sebenarnya dari Surosmith tuh apa Mbak? Apa selama ini mungkin ada kendalanya gitu? Kalau di Surosmith sendiri tuh aku lebih ke ini sih. Karena di Kota Gede itu tuh apa ya? Sebagai udah terkenal sebagai tempat pengrajinan perhiasan. Itu tuh menurutku yang jadi permasalahan utama tuh kayak kurangnya regenerasi pengrajin gitu. Karena pengrajinku sendiri itu tuh usianya kayak 40 tahun ke atas semua. Kalau yang dari muda-muda gitu aku cari tuh sungguh kesulitan. Oh gitu. Jadi di bawah 40 tahun aku belum hampir nemu. Entah aku yang belum nemu atau nggak ada, aku kayak merasa sulit gitu. Oh gitu. Jadi itu salah satu kendala terbesar sih. Jadi sebenarnya apa juga ya, ibarat kata nih kalau misalkan ini bisnis ini berlangsung 20 tahun lagi, terus habis itu nanti apa pengrajinnya sudah nggak ada, terus itu ya nggak. Dan aku tuh malah takutnya gitu. Cuman aku seneng karena belakangan ini banyak bermunculan brand-brand perhiasan juga yang emang start dari online kayak semacam Surosmith. Aku tuh malah nggak merasa itu sebagai saingan, tapi itu tuh kayak dengan munculnya brand-brand baru gitu, itu menghidupkan di Kota Gede. Jadi ada harapan gitu. baru. Ada harapan kalau ya udah kalau banyak permintaan otomatis kayak ada banyak bermunculan gitu. Oh gitu, pengrajin baru. Karena mungkin selama ini mungkin ya Mbak ya, yang aku dengar juga itu dari pengrajinnya mungkin kayak ya udahlah kamu jangan kerja jadi kayak aku, karena aku nih tidak berpenghasilan yang yang cukup gitu. Mungkin kalau orang-orang tua berpikirnya begitu ya, tapi kalau untuk di masa sekarang ini kayak pengrajin itu bisa sebagai artisan gitu loh, dan nggak semua orang bisa menjadi seperti itu. Karena mungkin ketemu sama orang yang tepat, dinilai dengan apa benar-benar hasilnya dia juga sesuai dengan. Jadi maksudnya apa yang dia lakukan itu diberikan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka bisa gitu kan ya gitu. Oke, jadi kalau untuk Surosmith ini kalau misalkan teman-teman mau order Surosmith itu bisa di mana aja sih Mbak? Apa ada offline store-nya kah? Atau misalkan hanya melalui DM atau WhatsApp gitu, gimana Mbak? Kalau di Surosmith sendiri kita tuh ada di sosmed,
Juga ada di marketplace, ada di Tokopedia. Betul. Bisa langsung WhatsApp juga kalau mau kayak konsultasi online gitu. Cuman 1 tahun belakangan ini kita sudah ada home gallery, yang bisa dikunjungin. Nanti kayak tinggal kontak aja by appointment. Dan itu kalau datang ke home gallery itu emang private. Jadi kalau gitu. konsultasi itu bisa langsung ke aku. Dan juga nanti kalau datang tuh emang nggak ada orang lain selain jadi yang di datang satu aja. waktu itu hanya khusus yang janjian aja gitu. Jadi mungkin bisa yang mau konsultasi mengenai apa yang dia inginkan. Mungkin kan biasanya wedding ring gitu ya Mbak, yang harus berdua. Mungkin gitu. pengen membuat sebuah wedding ring yang spesial. Mungkin ada sesuatunya rahasia gitu yang tahu hanya mereka dan Mbak Tita. Itu bisa juga datang langsung ke Surosmith ya. Ke Surosmith langsung konsultasi aja ke aku. Jadi kayak emang sesuai tagline Surosmith, personal jewelry for you. Sip banget itu. Tapi Mbak, kalau misalkan mau ke produk-produk yang ready nih, ini di Tokopedia ada ya Mbak? Di Tokopedia semua kalau yang ready udah ada di situ sih. Dan keuntungannya misalkan kalau untuk marketplace gitu kan cara pembayarannya lebih mudah. Channel pembayarannya kalau di marketplace lebih banyak sih, kayak ada kredit card, mau bayar di Indomaret. Bahkan di Indomaret pun juga bisa, betul banget. Dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kita free shipping seluruh Indonesia. Oke. Aku lihat juga packagingnya cantik banget. Jadi sebenarnya packagingnya juga kita handmade sih. Oke. Jadi gitu aja. Mungkin sekian podcast episode kali ini. Semoga kalian enjoy dengan podcast ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.